Tak hanya militer reguler, berbagai kelompok tentara bayaran disebut terlibat dalam perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Vladimir Putin meluncurkan invasi pada 24 Februari 2022 lalu. Kelompok tentara bayaran disebut digunakan oleh Moskow ataupun Kiev. Di pihak Rusia, kelompok Wagner Group menjadi salah satu ujung tombak serangan, terutama di pertempuran Bakhmut yang masih berlangsung hingga kini. Sementara itu, tentara bayaran yang bertempur untuk pihak Ukraina cenderung mendapatkan sorotan minim. Salah satu kelompok yang diyakini melayani Kiev saat ini adalah Mossad, perusahaan militer swasta asal Amerika Serikat. Ukraina sendiri mendirikan Legiun Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina pada 27 Februari 2022, 3 hari setelah invasi. Para relawan ini secara resmi dibawahi otoritas Ukraina, datang dari berbagai negara seperti Belarusia, Amerika Serikat, Inggris Raya, atau pemberontak Chechnya yang memusuhi Ramzan Kadyrov. Selain Ukraina, Rusia juga disebut dibantu oleh relawan tempur asing. Relawan-relawan dari Serbia, Georgia, negara-negara Baltik, hingga milisi Chechnya dilaporkan turut membantu invasi Rusia. Rusia pun mempekerjakan Wagner Group, kelompok tentara bayaran yang didirikan sekutu Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Menurut laporan dari Union, per Desember 2022, Wagner telah merekrut 23.000 narapidana Rusia untuk bertempur di Ukraina. Di lain pihak, keterlibatan Mossad Amerika Serikat salah satunya disorot oleh laporan The Intercept pada Januari 2023 lalu. Kelompok ini dipimpin oleh bekas perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, Andy Milburn. The Intercept melaporkan Mossad telah menerjunkan 3 tim yang terdiri dari veteran-veteran Amerika Serikat ke Ukraina. Mossad mengaku tidak ikut bertempur, melainkan menyediakan asistensi misi kemanusiaan dan melatih kemampuan tempur tentara Ukraina. Pada Maret lalu, beberapa hari usai invasi, situs web Silent Professionals memampangkan iklan lowongan kerja di Ukraina. Bayaran yang ditawarkan mencapai $2.000 atau sekitar 30 juta rupiah per hari plus bonus. Lowongan itu mencari mantan tentara yang bersedia diselundupkan ke Ukraina untuk menggelar operasi evakuasi di tengah konflik. Menurut laporan dari BBC, seiring pecahnya perang Rusia-Ukraina, permintaan atas jasa tentara bayaran meningkat. Platform lowongan tersebut tidak menyebutkan perusahaan mana yang merekrut mantan tentara. Pakar tentara bayaran berkewarganegaraan Kanada Amerika Serikat, Robert Young Pelton, menyebut memang ada hiruk-pikuk pasar di Ukraina setelah invasi. PMC asal Amerika Serikat dan negara-negara Eropa disebut mencari peluang keuntungan di tengah perang, mulai dari menyediakan jasa evakuasi hingga membantu dengan logistik. Menurut Pelton, perusahaan tentara bayaran diganjar antara $30.000 atau 460 juta rupiah hingga 6 juta US$ atau setara dengan 92 miliar rupiah untuk mengeluarkan seseorang atau keluarga dari Ukraina. Sebagian PMC Barat yang beroperasi di Ukraina mengaku tidak terjun untuk bertempur. Mereka mengaku disewa untuk membantu misi kemanusiaan. Tony Siena, CEO Mosaic, firma keamanan asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Ukraina, menyebut harga evakuasi tergantung kompleksitas operasi. Siena menyatakan bahwa operasi Mosaic umumnya berbasis intelijen, bukan militer. Perusahaan ini mempekerjakan sejumlah mantan pejabat tinggi intelijen Amerika Serikat di jajaran direksi. Sementara di pihak Rusia, kombatan Wagner Group disebut naik gaji selama invasi ke Ukraina. Wagner pun disebut melakukan rekrutmen besar-besaran untuk invasi. Sebelum perang Rusia-Ukraina, Wagner Group diyakini membayar kombatan antara 3.000 hingga 5.000 US$ atau setara dengan 46 hingga 76 juta rupiah per bulan. Setelah invasi, tren upah kombatan Wagner naik menjadi 10.000 US$ atau sekitar 153 juta rupiah per bulan. Sebuah laporan dari Aerospace and Defense News memperkirakan bahwa industri keamanan dan militer global semakin bernilai seiring waktu. Industri tersebut diperkirakan akan bernilai lebih dari 457 miliar US$ atau setara dengan 7 kuadrillion rupiah per 2030.